Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pembelajaran yang pertama yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita dapat belajar dengan baik hari ini dan dapat menyerap ilmu yang Bu Guru sampaikan, pembelajaran yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Oke, sudah siap materi minggu lalu PAI, yaitu kalian membaca Iqra kalian sampai jilid berapa dan menulis Iqra kalian sampai jilid berapa. Itu adalah pembukaan untuk kalian karena materi yang akan kita pelajari pokoknya itu tentang Quran surat An-Nas. Kalau kalian sudah bisa membaca Iqra, insya Allah kalian bisa mengerti sedikit bacaan tentang surat An-Nas. Atau yang sudah hafalan, mungkin An-Nas sudah gampang ya, karena ini surat pertama yang biasanya dihafal. Oke, surat An-Nas. Bu Guru akan bacakan surat An-Nas terlebih dahulu agar kalian bisa tahu ada pandangan bacaan surat An-Nas seperti ini. Bu Guru mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dalam membaca surat An-Nas, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, adalah Qul a'udzu birabb, ini birabb. Nah, ada tanda tasdid yang artinya itu harus dibaca double. Birabbin nas, dibaca double dan ditekan 3 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr, ingat jangan sya, syarr bukan sar. Nah, ada yang seperti itu, belum bisa membedakan antara huruf sa dan huruf sya. Syarril waswasil khonnas, jangan khonnas, jangan seperti melafalkan huruf H. Kho itu dari tenggorokan, dari pangkal atau
pangkal tenggorokan. Jadi seperti akan membuang riak. Nah, itu kho. Cara membaca kho. Alladzi alladzi was. Oh ya, sebentar. Yang ini, yang ayat kedua, biasanya yang sering salah adalah kalian membaca malikin nas. Itu biasanya ma. Nah, dipanjangkan ma, harusnya tidak usah dipanjangkan, tapi cukup malikin nas karena tidak ada tanda panjang di situ, tidak ada harokat panjang di situ. Tidak ada wawu sukun, tidak ada ya sukun, tidak ada alif tegak. Kalian tidak usah mempanjangkan apabila bacaan itu tidak panjang. Kemudian sampai ayat berapa tadi? Oh, ini. Sampai ayat ke-5. Sampai ayat ke-5. Alladzi, tetap tasdid, kalian harus tekan 2 ketukan atau 3 ketukan. Yuwas wisu fi sudu rinnas minal jinnati. Ini maaf ada tasdid tetapi ketutupan oleh tulisannya Bu Guru. Minal jinnati wan nas. Sudah paham anak-anak? Nah, nanti Bu Guru akan lihat kalian membacanya. Akan dengar kalian membaca surat An-Nas dengan tajwid dan pembacaan yang benar. Oke, Bu Guru lanjut. Selanjutnya adalah terjemahan dari surat An-Nas. Kalian sudah membacanya, kemudian kita lihat terjemahan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Malikin nas. Ayat kedua, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Min syarril waswasil khannas, itu ayat keempat. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas. Ayat ke-6, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya di sini adalah intisari surat An-Nas atau kandungannya atau maksud dari surat An-Nas yaitu kita mestilah meminta perlindungan dengan Allah daripada segala kejahatan. Maksudnya kita harus
Meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada orang lain atau tidak boleh kepada benda lain. Itu termasuk menyekutukan Allah, musyrik namanya. Kita percaya saja kalau yang melindungi kita itu hanya Allah. Boleh tidak kalau meminta doa kepada orang atau meminta didoakan oleh orang? Boleh saja. Kita meminta didoakan oleh orang lain itu sama, boleh saja, tidak ada salahnya. Tetapi hati kita harus hanya tertuju kepada Allah, tidak terus mengagungkan orang yang mendoakan itu. Nah, karena doa itu hanya lantaran, alat untuk kita bisa terhubung oleh Allah. Yang kedua, syaitan adalah sumber dari segala kejahatan. Setan itu adalah sumbernya, bisikan-bisikan yang ada di telinga, kemudian diteruskan ke hati, kemudian diteruskan ke otak. Bagaimana cara setan itu membisikkan? Caranya yaitu bisa dengan telinga, bisa dengan mata, bisa dengan mulut. Perantaranya adalah itu tadi, manusia. Jadi kita harus pandai-pandai berteman, harus pandai-pandai memilih hal yang buruk dan mana hal yang baik. Jadi anak-anakku, jangan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan jahat, dengan penglihatan-penglihatan jahat, dengan pendengaran-pendengaran jahat. Bisa jadi itu adalah setan yang menggoda kalian. Yang ketiga, syaitan membisikkan hasutan-hasutan yang menyesatkan manusia ketika manusia lelah dan lalai. Ketika manusia itu lalai, lupa. Yang membuat manusia lupa itu apa? Kesenangan yang berlebihan dan kesedihan yang berlebihan. Makanya orang jangan senang yang berlebihan. Nanti dia akan lalai kepada Tuhannya. Sedih yang berlebihan itu jadi alat setan untuk menggoda kalian. Nanti sedih yang berlebihan, kalian bisa memiliki pikiran yang jelek, itu setan. Nah, cukup semuanya jangan sampai berlebihan. Sedih jangan berlebihan, bahagia juga jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja, yang aman-aman saja, yang masih bisa dikontrol oleh diri kalian. Yang keempat, hanya Allah saja yang berkuasa melindungi makhluknya. Jadi hanya Allah yang berkuasa melindungi makhluknya. Hanya Allah yang berkuasa atas apa yang dialami oleh makhluknya. Nah, sudah jelas anak-anakku? Anas sendiri, maaf ini harusnya di depan tadi. Anas sendiri itu artinya adalah manusia. Anas itu adalah manusia. Makanya surat Anas itu intinya di dalam surat Anas itu adalah menceritakan tentang manusia itu sendiri. Itu surat Anas. Tugas kalian adalah kalian silahkan tulis surat Anas. Nah, kalian tulis surat Anas ini. Kemarin kan kalian sudah menulis Iqra nih. Nah, kalian lanjutkan lagi, tulis surat Anas.
secara bersambung, Arabnya ini secara bersambung agar kalian bisa menulis huruf hijaiyah bersambung. Karena nanti di kelas 2 nanti kalian akan menulis BTQ, yaitu menulis bersambung. Nah, kalian coba tulis surat Anas ini terlebih dahulu. Tulis surat Anas, kemudian kalian foto dan kirim hasil tulisan kalian kepada Bu Astuti. Oke? Bu Guru harap kalian menulis sendiri-sendiri. Jangan dituliskan oleh orang tua kalian. Kan yang sekolah kalian ya. Jadi yang nulis juga kalian. Nanti kalau yang nulis orang tua, nanti Bu Guru tidak memberikan nilai yang maksimal kepada kalian. Oke? Kalian mencoba menulis sendiri pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Bu, tulisan saya jelek. Tidak apa-apa. Yang penting kalian ada usaha untuk menulis. Sayang sekali kalau sebagai umat Islam, sebagai anak-anak santriwan santriwati, kalian tidak bisa menulis Arab, ya, karena kalian adalah bibit-bibit insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan kalian WA saja kepada Bu Guru, WA pribadi saja. Kalian jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Akhir dari pertemuan hari ini, akhir dari pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Salamnya Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.